Halo guys, Oke. kembali lagi di Ilyas Kepo Banget. Ya. Saya kedatangan tamu spesial, hamba Tuhan, Pendeta Elia. Hari ini kita pengen tahu, karena pasti semua publik, semua jemaat pasti tahu bahwa Pak Elia ini seorang pendeta yang punya jam terbang yang cukup tinggi, bisa keliling dunia, sekolah Alkitabnya di Australia, dan mungkin orang melihat kehebatan Pak Elia ini hanya dipikir mungkin orang yang sukses atau seperti apa. Tetapi hari ini kita pengen tahu, sebelum Pak Elia menjadi orang yang jam terbang yang sangat tinggi seperti ini, kita pengen tahu asal muasal titik nolnya Pak Elia, dari keluarga yang seperti apa. Apakah memang Pak Elia lahir dengan sudah begitu sukses dengan jam terbang tinggi, atau memang mulai dari titik yang nol, dari hidup yang susah, orang kampung atau seperti apa? Mungkin Pak Elia bisa membagikan kepada publik. Silakan Pak Elia bisa. Oke. Katakan. Ya, jadi Perkenalkan nama saya Pendeta Elia Bide, Sarjana Teologia. Saya Gembala GPI Pelangi Kasih, Ketua Gerakan Kasih Indonesia Jawa Timur. Dan ketika saya jadi gembala hari ini, saya sudah mengunjungi negara-negara antara lain Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, China, sampai Jepang, dan sempat sekolah kita di Australia. Juga sudah pernah mengunjungi Tanah Perjanjian, dan lebih dari itu juga pernah keliling seluruh Indonesia dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaut. Jadi semua Indonesia sudah kita kunjungi, dari pedalaman-pedalaman satu ke pedalaman yang lain. Nah, saya ingin membagikan bahwa ketika saya jadi pendeta ini bukan dari latar belakang Kristen, tapi bukan saya dari latar belakang Buddha, dan saya termasuk yang boleh dibilang ateis, ya, tidak mengenal Tuhan. Tapi dari kecil saya sudah dibawa oleh orang Pantekosta. Jadi ketika saya menjadi Kristen, saya langsung menjadi Pantekosta, bukan jadi Protestan atau Katolik, tapi langsung Pantekosta. Dan ketika saya kecil, waktu Pantekosta itu, saya juga mulai mengenal latar belakang saya, siapa bapak saya, siapa keluarga saya. Dan ketika saya menelusuri, bapak saya seorang yang orator, ahli pidato, ya, ketua perkumpulan etnis di daerahnya, dan juga seorang businessman yang berhasil. Tapi ketika bapak saya meninggal, semua itu habis. Sampai saya waktu masih kecil tidak bisa makan. Saya dibesarkan oleh orang yang kena kutukan kemiskinan. Tapi ketika saya jadi pendeta, saya tidak percaya dan tidak mengenal itu kutukan kemiskinan, atau bahasa Inggrisnya miskin and kere. Ya, jadi dari situ kita mulai berpikir, profit itu bagaimana, berhasil itu bagaimana, dan menjadi orang yang diberkati itu apa. Dan saya melihat, dari situlah saya mulai belajar. Saya berpikir begini, apa yang saya putuskan kemarin itu terjadi hari ini, apa yang saya putuskan hari ini, itu yang terjadi akan datang. Dan saya pastikan itu pasti terjadi. Karena apa? Sudah saya alami. Dan ketika kita dibawa masuk oleh proses-proses Tuhan, mulai dari kecil, makan aja nggak bisa, jualan sambil sekolah, jualan kue di terminal, di stasiun, ya, saya jalani itu semua. Dan saya meyakini setelah saya jadi pendeta, saya punya komitmen, saya punya keyakinan, saya harus melakukan yang terbaik. Dan ketika saya melakukan yang terbaik, maka saya melangkah atau menaiki tangga-tangga keberhasilan itu, dari yang terbaik satu ke yang terbaik yang lain. Sampai akhirnya saya jadi ketua dari Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia di Surabaya, dan sampai ke melangkah ke dunia internasional, termasuk disebut dengan masyarakat internasional. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Yang penting di sini konsep-konsep berpikir sederhana itu harus ada pada kita, yaitu antara lain adalah kalau saudara punya masalah besar, masalah itu harus dikecilkan, masalah kecil harus ditiadakan, dan jangan cari-cari masalah, ya. Jadi masalah itu tidak usah dicari, sudah banyak mengepung kita, menumpuk kita. Tapi dengan Tuhan kita bisa menyelesaikan apapun masalah itu. Karena apa? Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya kira itu. Oke. Ada lagi yang saya mau tanya Pak Elia. Ya. Pak Elia tadi cerita bahwa asal muasal dulu itu memang sempat susah. Ya. Sempat susah, dan bahkan saya pernah dengar katanya pernah tidur di emper-emperan, Ya. seperti itu. Dan Pak Elia ketika berpikir untuk bagaimana untuk berpikir profitnya, bagaimana bisa berhasil sehingga bisa melewati atau bangkit dari kesusahan itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa Pak Elia tidak berpikir untuk bekerja lalu bisnis untuk bisa mendapatkan profit, tapi kenapa kok bisa Pak Elia jadi pendeta? Apakah memang ya mohon maaf Pak Elia, karena saya sering suka dengar bercanda teman-teman, oh sekolah Alkitab, sekolah teologi itu pilihan terakhir ketika dia sudah nggak bisa diterima di mana-mana. Jadi itu pilihan terakhir, dan itu hanya pelarian kata bercanda teman-teman seperti itu. Ya. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah memang Pak Elia tidak bisa lagi untuk berhasil di mana-mana lalu datang ke sebagai sekolah Alkitab dan jadi pendeta sebagai pelarian, atau memang ada panggilan khusus dari Tuhan untuk Pak Elia bisa terjun ke dunia pelayanan sehingga jadi pendeta yang sekarang punya jam terbang tinggi? Ya. Dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 14 dikatakan orang percaya itu akan yang pertama mengalami proses yang pertama disebut yang terpanggil, proses yang kedua yang terpilih, proses yang ketiga adalah yang setia. Nah, dari proses yang terpanggil inilah saya melayani Tuhan. Jadi ketika saya dulu mengambil keputusan untuk full time sampai hari ini 35 tahun yang lalu, itu ketika saya lagi prestasi naik, lagi dapat kepercayaan, lagi gaji yang paling gede, lagi semuanya itu cerah. Lalu Tuhan berkata, tinggalkan pekerjaanmu dan layanilah Tuhan. Saya ingat waktu itu saya dirangkul oleh Pak Damaris, kamu harus jadi netinem, artinya budak bait Allah, yaitu jadi pendeta melayani Tuhan. Nah, sejak itu saya atur pekerjaan saya, langsung saya keluar dengan baik-baik kepada bos saya pamit kalau saya mau jadi pendeta, dan itu sampai sekarang. Nah, pernah saya uji setelah 7 tahun saya full time, saya ragu-ragu. Jadi penginjil sama jadi sales itu bedanya tipis, karena menawarkan yang baik, sesuatu yang baik. Nah, tapi ketika saya menjalani jadi sales dalam 3 bulan, hati saya terbakar dan saya merasa tidak nyaman. Saya harus kembali melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya terpanggil. Hiduplah sesuai dengan keadaan terpanggil. Sebab ketika kita melenceng, ketika kita berpaut dari panggilan, 1, kita gagal, 2, bisa mati. Ya. 3, bisa sakit-sakitan juga. Ya. Jadi panggilannya apa ya, di situ kita harus tekun, kita harus setia, kita harus benar-benar, kita harus sungguh-sungguh di situ. Yang pertama terpanggil, yang kedua terpilih. Nah, kita ini setelah terpanggil lakukan yang terbaik. Dari yang terbaik itulah kita orang yang terpilih, ditunjuk untuk dipilih. Dan dari orang yang terpilih, ketika kita tetap terus di posisi di mana kita dipanggil, kita akan jadi orang yang setia. Endingnya kita akan finishing well, setia sampai mati. Saya kira gitu. Amin.
Oke, berarti biar publik bisa tahu bahwa memang Pak Elia menjadi pendeta ternyata memang bukan pelarian. Bukan Karena memang sebelumnya Pak Elia sudah punya kerja yang dikatakan cukup mapan, ada hasil untuk bisa. Iya. Tetapi memang Pak Elia harus keluar dari kerjaan itu, lalu masuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta dan pelayanan sampai hari ini. Iya. Karena murni bukan pelarian, tetapi memang ada panggilan Tuhan. Dan itu terbukti ketika Pak Elia bisa diberkati dengan luar biasa, bisa sekolah Alkitab di luar negeri, dan bahkan sudah keliling dunia. Setahu saya sudah sampai ke Israel, ke Filipina, ke Cina, ke Hong Kong, ke beberapa negara-negara yang Pak Elia sudah kunjungi, dan itu bukti bahwa memang Pak Elia pelayanan karena panggilan Tuhan, bukan pelarian. Terus yang terakhir, saya lihat Pak Elia ini selain sebagai hamba Tuhan yang memang sudah punya jam terbang tinggi, tapi sepertinya saya lihat Pak Elia ini punya otak politik juga juga cukup jago gitu. Dan kalau tidak salah, saya dengar Pak Elia ini, saya tahu saya ya, tapi nanti Pak Elia yang bisa klarifikasi. Saya tahu saya Pak Elia ini salah satu pendirinya Partai PDS. Nah, dan pada waktu Partai PDS berdiri, ada cukup banyak hamba Tuhan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Dan mereka berhasil waktu itu untuk menjadi anggota DPR. Pertanyaan saya adalah, Pak Elia juga tidak kurang juga untuk jago politik, pengetahuannya politik, dan juga Pak Elia sebagai pendiri partai juga. Salah satu partainya itu Partai PDS. Kenapa Pak Elia tidak mencalonkan diri ke situ? Oke, saya akan menjawab. Yang pertama, klarifikasi bahwa saya bukan pendiri PDS, saya pernah jadi sekretaris PDS di Surabaya.